Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kami, yaitu review bahasa pemrograman. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Siapa tahu di antara teman-teman belum ada yang kenal, belum ada yang akrab dengan kami. Jadi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Khairul Mufli dan sekarang program studi kami di S1 Informatika kelas IFB 1A dengan NIM 221100. Tempat tanggal lahir di Samboja, tanggal 24 bulan Juni tahun 2003. Ini email kampus kami. Sebelum kami menjelaskan apa semua pengertian dari program bahasa pemrograman, kami akan menjelaskan daftar terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengertian bahasa pemrograman, yang kedua fungsi bahasa pemrograman, yang ketiga jenis-jenis bahasa pemrograman, yaitu ada 5 yang kami cantumkan di slide kami, yang keempat sumber, yang kelima penutup. Langsung saja pada penjelasannya. Apa sih itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman bisa juga disebut programming language, adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini juga memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan dan diteruskan. Yaitu lanjut ke fungsi bahasa pemrograman. Fungsi sini adalah sebuah yang memberikan instruksi pada komputer. Bahasa programmer merupakan media komunikasi antara manusia dengan komputer, sehingga manusia dapat memerintahkan mesin secara spesifik apa yang harus dilakukan lewat bahasa pemrograman. Selain fungsi sebagai media komunikasi, bahasa pemrograman komputer juga berfungsi di media pengembangan sistem. Dengan adanya bahasa pemrograman sebagai aplikasi yang membantu kehidupan manusia bisa dikembangkan. Misalnya website pencarian, aplikasi tools online, hingga aplikasi angkutan transportasi online. Lanjut, yaitu jenis-jenis bahasa pemrograman. Di sini kami cantumkan 5 bahasa pemrograman. Yaitu yang pertama adalah bahasa pemrograman PHP, biasa disebut dengan Hypertext Processor. Dan yang kedua adalah program JSP, bisa disebut dengan Java Server Pages. Yang ketiga bahasa pemrograman ASP, biasa disebut Active Server Pages. Yang keempat yaitu bahasa pemrograman C++. Dan yang kelima adalah bahasa program Python. Nah, 5 ini kami akan menjelaskan pengertian bentuknya gimana, kelebihan dan kekurangannya. Langsung saja, yaitu apa sih itu PHP? PHP adalah sebuah pemrograman script set yang didesain untuk memproses di sebuah komputer server. Selain itu, PHP juga bisa digunakan sebagai bahan pemrograman umum. PHP dikembangkan pada tahun 1995 oleh Rasmus Laudorff yang sekarang dikelola oleh The PHP Group. Situs resmi PHP beralamat di
HTTP PHP-NET. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side karena diproses di komputer server. Awalnya PHP adalah singkatan dari Personal Home Page. PHP digunakan untuk membuat halaman web pribadi dalam beberapa tahun perkembangan. PHP berubah menjadi bahasa pemrograman yang sangat luar biasa dan banyak digunakan oleh website-website besar seperti Wikipedia, Facebook, Joomla, WordPress, dan lain-lain. Saat ini HP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor. PHP biasanya berbasis freeware dan open source. Artinya kamu bisa mengubah sesuai kemauan kamu. Nah, di sini adalah bentuk aplikasi dari PHP. Dan ini adalah bentuk atau proses yang dilakukan oleh para orang-orang gamers atau orang-orang programmer. Lanjut, yaitu kelebihan dari PHP. Kelebihan PHP ada beberapa yang kami cantumkan di sebuah slide kami. Yang pertama itu bersifat open source, lebih fleksibel, bantuan dan dukungan lebih dari support, pembuatannya lebih cepat, platform yang mandiri dan berdiri sendiri, lebih user friendly termasuk kepada pemula, lebih stabil, koneksi ke database yang baik, membantu meningkatkan peluang pekerjaan. Kekurangan PHP. PHP memiliki kekurangan dengan keamanan yang kurang terjamin. Tidak sesuai untuk pengembangan aplikasi web yang besar dan kompleks. Performa yang lemah, tidak sesederhana bahasa program terkini. Tidak adanya akses untuk melakukan modifikasi, cara melakukan handling error yang kurang tangguh. Nah, lanjut itu yang kedua, apa sih itu JSP atau biasa disebut Java Server Pages? Java Server Pages adalah suatu teknologi web berbasis bahasa pemrograman Java yang berjalan pada platform Java. JSP dapat berupa gabungan antara baris HTML yang berfungsi dari JSP itu sendiri. Teknologi JSP menyediakan cara yang lebih mudah dan cepat dalam membuat halaman-halaman web yang menampilkan isi secara dinamik dan bekerja dengan berbagai macam web server, aplikasi server, browser, dan development tool. JSP juga merupakan bagian teknologi J2EE atau bisa disebut Java 2 Enterprise Edition. Java 2 Enterprise Edition merupakan platform Java untuk pengembangan aplikasi enterprise dengan dukungan API, aplikasi program interface yang lengkap dan portabilitas, serta memberikan sarana untuk membuat aplikasi multi-tier yang memisahkan antara presentation layer, aplikasi layer, dan data layer. Java Server Pages adalah bahasa scripting untuk web programming yang bersifat server-side seperti halnya PHP dan ASP. Berbeda dengan Servlet, JSP tidak perlu melakukan kompilasi terlebih dahulu sebelum dijalankan, tetapi server yang akan melakukan tugas tersebut. Ini adalah bentuk dari aplikasi JSP sendiri. Dan ini adalah yang sebelah kiri adalah sebuah proses JSP atau Java Server Pages. Untuk kelebihan Java Server Pages adalah yaitu memisahkan presentasi statis dan isi secara dinamis. Jadi tadi ada gangguan sedikit. Kita lanjutkan, yaitu kelebihan dari JSP atau Java Server Pages. Ada beberapa yang kami cantumkan, yaitu memisahkan presentasi statis dan isi secara dinamis. JSP menggunakan bahasa Java yang memiliki kemampuan
membantu aplikasi apapun yang ditulis dengan bahasa Java. 3. JSP dapat berjalan pada platform apapun. Performance yang baik yang dimiliki JSP dikomplain menjadi servlet yang berupa byte kode. Kerumitan program yang ditambahkan pada halaman HTML bisa diatasi dengan menambahkan custom tag. Didukung oleh OEP yang memiliki singkat reusability. Dapat menggunakan Java Band untuk mengkapsulasi kode-kode Java. Kekurangannya ada 2, yaitu kesalahan dalam merancang aplikasi. Kalian harus menunggu lama pada saat pertama kali loading. Lanjut, yaitu pengertian dari ASP. Apa sih ASP? Apa sih itu ASP? ASP adalah Active Server Packs yang mempunyai pengaturan web yang digunakan untuk membina halaman web yang dinamik dan bersifat interaktif. Active Server Packs adalah fasilitas yang diberikan oleh Microsoft untuk memudahkan pembuatan aplikasi web server. Hal ini memungkinkan dengan menggabungkan komponen-komponen hypertext Markup Language atau disebut HTML dengan Visual Basic Script VBS Script. Nah, ini adalah bentuk aplikasi ASP atau Active Server Packs, dan ini adalah sebuah website yang memproses sebuah ASP sendiri. Untuk kelebihan sendiri, ASP mudah dalam mempelajarinya dan mudah dikembangkan dari sistem yang telah dimiliki, tidak perlu kompilasi, dan mudah menggabungkan dengan teknologi lain seperti CGI, DCOM, ActS, dan lain-lain. Kekurangannya ASP yaitu hanya bisa berjalan di platform Microsoft, tapi open source alias berbayar. ASP atau disebut ASP.NET memiliki arsitektur web form yang mempercepat development terlebih integrasi dan dukungan tools Visual Studio Net yang sangat bagus, sehingga pembuatan aplikasi web ASP.NET menggunakan VS.NET atau Visual Studio Net sangat efisien dan mempercepat waktu pembuatan aplikasi. Yang keempat yaitu pengertian dari Python. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas kemampuan dengan sintaksis kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Di sini adalah sebuah bentuk aplikasi serta proses dari Python sendiri. Ini adalah sebuah proses, ini adalah sebuah aplikasi dari Python. Kelebihan Python ada 5, yaitu mudah digunakan, kompatibilitas dan kemampuan tinggi, mendukung OEP, platform independent, open source. Kekurangan sendiri adalah memiliki penugasan terhadap di luar dari jangkauan kemampuan Python, seperti bahasa pemrograman dinamis lainnya. Python tidak secepat atau efisien sebagai statis, tidak seperti bahasa pemrograman C30, disebabkan karena Python merupakan interpreter. Python bukan merupakan perangkat bantu terbaik untuk mengantar komponen kinerja kritis. Python tidak dapat digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman implementasi untuk beberapa komponen, tetapi dapat bekerja dengan baik sebagai bagian depan script interface Python, memberikan tingkat efisiensi dan flexibility trade-off by dengan tidak
memberikannya secara menyeluruh. Yang terakhir yaitu jenis yang terakhir yaitu pengertian dari C++. C++ adalah merupakan bahasa programan komputer yang bisa dipakai untuk membuat berbagai aplikasi general purpose programming language dan merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman C. Bahasa C++ kadang disebut juga sebagai C with phrases. Ini karena perbedaan paling utama antara bahasa C dan C++ ada di dukungan dan pemrograman berbasis objek. Objek oriented programming. Bahasa C++ sudah mendukung pemrograman berbasis objek, sedangkan bahasa C belum karena termasuk ke dalam purpose programming language, yakni bahasa pemrograman yang bisa membuat berbagai aplikasi. Bahasa pemrograman C++ bisa dipakai untuk membuat aplikasi desktop seperti antivirus, software, pengolahan gambar, email processing, aplikasi pengolah kata, atau bisa word processing, hingga untuk membuat compiler bahasa programan lain. Inilah bentuk aplikasi C++. Nah, ini adalah kelebihan dari C++. C++ mempunyai kelebihan 8 kelebihan yang kami ambil dari sumber web. Yang pertama adalah bahasa C++ tersedia hampir di semua jenis komputer. Kode bahasa C atau C++ sifatnya adalah portable dan fleksibel untuk semua jenis komputer. Proses executable program bahasa C atau C++ lebih cepat. Untuk dukungan pustaka yang banyak, C++ adalah bahasa yang terstruktur dan C++ sudah mendukung OOP atau disebut Object Oriented Programming. C++ dapat membuat aplikasi grafik prosesor kualitas tinggi. Hanya 48 kata kunci yang disediakan C++. Untuk ukuran sendiri, C++ walaupun tidak terpengaruh oleh sistem operasi, tetapi tool untuk development-nya harus spesifik pada salah satu sistem operasi. Contoh, Visual Studio hanya dapat berjalan di Windows. Alasan ini juga nantinya akan dapat menurunkan minat terhadap sistem operasi yang lain, contohnya Linux. Apabila dalam praktiknya menggunakan Visual Studio, maka otomatis akan menggunakannya juga pada akhirnya malas untuk mencari sistem operasi lain. Yang kedua, banyaknya operator serta fleksibilitas penulisan program kadang-kadang membingungkan pemakai. Bagi pemula pada umumnya akan kesulitan menggunakan pointer dan penerapan konsep OEP. 4. Termasuk dalam bahasa tingkat tinggi sehingga sulit dipahami. 5. Bahasa C++ bersifat case sensitif sehingga huruf besar dan kecil tidak dianggap sama atau berbeda. Kayaknya cukup sampai sini saja presentasi kami. Bila ada kekurangan serta perkataan kurang tepat saat presentasi kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi kami dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.